Di bulan kedua tahun 2021, sejumlah kegiatan telah dilakukan KPK, baik pencegahan, penindakan, dan kelembagaan. Berikut rangkumannya dalam KPK 24 jam. KPK mengajak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama untuk memformulasikan langkah-langkah akurasi database terkait rencana pengembangan desa wisata dan permintaan bantuan hibah agar tepat sasaran. Ajakan ini disampaikan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar pada acara sosialisasi anti korupsi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Terkait beberapa pertemuan kita dengan Pak Menteri, lalu kita harapkan bahwa ke depannya ada beberapa yang bisa kita kerjasamakan, tentu berhubungan dengan bagaimana memformulasikan langkah-langkah akurasi database tentunya agar kemudian bantuan itu tepat sasaran. KPK menetapkan dan menahan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2019. Penyidikan yang dimulai sejak tanggal 20 Januari 2020 ini, KPK menetapkan seorang tersangka, yaitu JRH, Bupati Kabupaten Muara Enim yang juga merupakan Wakil Bupati Muara Enim periode tahun 2018 sampai 2020. Pimpinan KPK menerima kunjungan Gubernur Kalimantan Utara terpilih periode 2021 sampai 2024 di Gedung Merah Putih KPK. KPK mengingatkan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, harus tetap memegang teguh integritas, tertib administrasi, dan mencegah potensi penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi, terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan adanya sistem ini, kebutuhan akses publik atas produk hukum KPK dapat terpenuhi dengan mudah. Penghargaan ini diterima KPK melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional di Gedung Merah Putih KPK. 17 Februari 2021, KPK dan Serious Fraud Office atau SFO Inggris menyepakati melanjutkan kerjasama dalam penanganan perkara yang selama ini sudah terjalin baik. Sejak 2020, KPK dan SFO telah menyepakati nota kesepahaman yang diimplementasikan dengan pertukaran data dan penanganan perkara. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan tindak pidana korupsi saat ini telah berlangsung hingga lintas negara, sehingga tentu saja KPK tidak bisa bekerja sendirian. KPK harus membina kerjasama baik di dalam maupun di luar negeri. KPK memulai program vaksinasi bagi pegawai dan pihak eksternal yang berada di lingkungan KPK. Program ini menjadi bagian dari vaksinasi tahap 2 yang diluncurkan pemerintah sebagai upaya pemulihan dan penanggulangan pandemi COVID-19. Bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, pemberian vaksin ini akan dilakukan secara bertahap mulai dari tanggal 18 sampai 23 Februari 2021. Sasaran vaksin adalah seluruh pegawai KPK, tahanan, jurnalis, serta pihak eksternal yang berada di lingkungan KPK. Demikian kegiatan pencegahan, penindakan, dan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terangkum dalam KPK 24 jam. Salam anti korupsi.